Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ibadallah, jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Beberapa waktu yang lalu kita umat Islam di seluruh penjuru dunia telah dibuat sakit hati dengan sakit yang sedalam-dalamnya oleh seseorang yang menghinakan dan melecehkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang begitu sangat mencintai kita, Nabi yang kita jadikan suri tauladan, yang kita jadikan panutan, yang kita nanti syafaatnya kelak pada hari kiamat. Seorang Nabi, manusia yang paling baik, manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah siang hari ini, ya sedikit khatib akan menyampaikan tentang besarnya dan tulusnya kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan sebaliknya kewajiban kita untuk senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah atas anugerah yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita umat Islam. Tidak ada anugerah yang lebih besar dibanding, yaitu anugerah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Seorang nabi yang sangat mencintai umatnya, yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dalam sebuah ayat, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama beliau mereka bersikap tegas, bersikap keras kepada orang-orang kafir, dan mereka saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi sesama mereka. Kaum muslimin sidang Jumat rahim jami'an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sangat mencintai kita dengan kecintaan yang begitu besar, dengan kecintaan yang begitu tulus. Dan hal tersebut dapat kita buktikan dengan beberapa bukti nyata. Yang pertama, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap kita umatnya sebagai saudara beliau. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal makbarata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendatangi kuburan para sahabat, berziarah kubur. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, assalamu alaikum dari qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Semoga keselamatan atas kalian wahai orang-orang yang beriman, dan sungguh insyaallah kita akan menyusul kalian. Kemudian Rasulullah pada saat itu mengatakan kepada para sahabatnya, beliau mengatakan, wadittu anna yaqad ra'aina ikhwanana. Kata Rasulullah, saya ingin sekali, saya berharap sekali kita bisa berjumpa, bisa bertemu dengan saudara-saudara kita. Maka para sahabat mengatakan, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, antum ashabi wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Kalian ini adalah sahabat-sahabatku, sedangkan saudara-saudara kami, saudara-saudara kita adalah orang-orang yang beriman yang datang setelahku. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarawni. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku dan mereka belum melihatku. Jadi ini bukti yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap kita sebagai saudara. Kemudian kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita tidak hanya ucapan lisan. Kecintaan beliau kepada kita sangat tulus dan sangat terlihat jelas dalam kehidupan beliau sehari-hari. Di antara buktinya, ini bukti yang kedua, cintanya beliau kepada kita umatnya, yaitu bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam setiap salat, di dalam setiap salatnya beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan kita umatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan kita, bukan di setiap harinya tapi di setiap salatnya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, lamma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min tibi nafsin, tatkala saya melihat Rasulullah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan senang, fakultu, maka saya katakan kepada Rasulullah. Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullah li. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk kebaikanku. Jadi Aisyah meminta kepada Rasulullah agar beliau mendoakan. Maka Rasulullah langsung berdoa, Allahumma ghafir li Aisyata ma taqaddamat min dambiha wa ma ta'akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Rasulullah berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, dosa-dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang dikerjakan secara terang-terangan maupun dosa-dosa yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Mendengar doa tersebut, fadhahikat Aisyatu hatta saqata ra'suha fi hijriha. Mendengar doa tersebut, maka Aisyah langsung senang, tersenyum. Beliau lari ke kamar, beliau tertunduk karena terharu. Terharu karena senangnya yang mendengar doa Rasulullah SAW tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, ya ayasurruni du'ai, apakah doaku membuat kamu senang wahai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan, ma la yasurruni du'auka ya Rasulullah, bagaimana saya tidak senang dengan doamu tersebut ya Rasulullah.
Katakan oleh Rasulullah, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salati. Demi Allah wahai Aisyah, doa tersebut adalah doa yang setiap salat saya panjatkan untuk umatku. Doa tersebut adalah doa yang setiap salat saya panjatkan untuk umatku. Allahu Akbar. Aisyah tatkala mendengar Rasulullah mendoakan beliau langsung terharu. Didoakan oleh Rasulullah agar diampuni dosa-dosanya. Ya. Akan tetapi Rasulullah mengatakan itu adalah doa yang setiap sholat saya mintakan kepada Allah untuk umatku. Ini bukti ya betapa perhatiannya Rasulullah SAW kepada kita. Ini besarnya dan tulusnya cinta Rasulullah SAW kepada kita. Tidak sampai di situ kaum muslimin. Cinta Rasulullah SAW lebih besar daripada apa yang telah kita punya. Sesuatu yang paling istimewa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, beliau berikan untuk kita umatnya. Sesuatu yang paling istimewa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, pemberian Allah, beliau berikan untuk kita. Apa itu? Yaitu doa yang pasti dikabulkan, doa mustajab. Karena setiap nabi Allah berikan kepada mereka doa yang mustajab. Dan doa Rasulullah SAW ya diperuntukkan untuk umatnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, "Inna likulli nabiyyin da'watun mustajabatun." Sesungguhnya setiap nabi Allah berikan hadiah berupa satu doa yang mustajab, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Akan tetapi semua nabi ya, mereka terburu-buru menggunakan doanya di dunia. Ya, satu doa yang mustajab itu semua nabi telah menggunakannya di dunia. Tapi Rasulullah mengatakan, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Tetapi hadiah dari Allah berupa doa yang mustajab, satu doa yang mustajab ya saya simpan. Saya simpan, nanti akan aku berikan untuk umatku pada hari kiamat kelak. Allahu Akbar. Ya. Ini ya tanda ya begitu besarnya, begitu tulusnya cinta Nabi kita Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam kepada ya. Bayangkan kalau kita memiliki satu doa yang mustajab. Allah hadiahi kita satu doa yang, maka tentunya kita akan egois. Kita akan gunakan doa tersebut ya untuk kepentingan kita, untuk dunia kita. Kita meminta harta, kita meminta kekayaan dan yang lainnya. Ya, untuk diri kita sendiri. Tapi lihat Rasulullah SAW, satu doa tersebut beliau simpan. Beliau tidak gunakan di dunia. Beliau tidak gunakan untuk diri beliau sendiri, untuk keluarga beliau, tidak. Tapi beliau gunakan ya untuk umatnya, untuk kita nanti pada hari kiamat. Kemudian bukti yang keempat, ya, besarnya dan tulusnya cinta Nabi kita Muhammad SAW kepada kita, yaitu nanti pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat tatkala kita di padang mahsyar, ya keadaan tatkala kita di padang mahsyar begitu mencekam, ya begitu mengerikan. Diceritakan oleh Allah di dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Abasa Allah menceritakan keadaan ya manusia di padang mahsyar nanti. Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu ya manusia akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, mereka akan lari dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, mereka pun akan lari dari anak dan istrinya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena pada saat itu setiap orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya, mengkhawatirkan, memperdulikan dirinya masing-masing. Ya, lupa dengan orang lain.
Sehingga pada saat itu semua nabi dan rasul angkat tangan, tidak kuasa untuk membantu manusia. Maka mereka berbondong-bondong ya datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera sujud. Ya, beliau sujud Allah dengan sujud yang sangat lama. Kemudian Allah mengatakan dalam hadits qudsi, Allah mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, ya angkat kepalamu, bangkit. Sal tu'tah, mintalah dan pasti engkau akan diberi. Mintalah dan pasti engkau akan diberi. Washfa' tushaffa', dan berikan syafaat, pasti akan diberikan syafaat. Ya, fa'akul fa'arfa'u ra'si. Maka Rasulullah mengatakan, kemudian saya baru bangkit. Ya, saya angkat kepala saya. Kemudian saya katakan kepada Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Umatku wahai Rabb, umatku wahai Rabb, umatku wahai Rabb. Lihat, dalam keadaan yang begitu sulit, di saat satu dengan yang lainnya saling melupakan, saling tidak memperdulikan, istri kita, anak kita, orang tua kita, orang yang paling kita cintai lari dari kita, melupakan kita, tidak peduli dengan keadaan kita. Sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ummati ya Rabb, umatku wahai Rabb. Ya, tolonglah umatku, umatku. Yang beliau pedulikan, yang beliau khawatirkan adalah ya kita semua, ya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan, ya Muhammad, adakhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aiman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, masukkanlah dari umatmu ya orang-orang yang tidak akan dihisab, tidak akan dihisab. Ya, masukkan mereka ke dalam surga tanpa hisab dari pintu kanan, dari pintu-pintu surga. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang kelak mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu kana ghafurar rahima. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada khutbah yang pertama ya telah kita sampaikan ya beberapa bukti ya besarnya dan tulusnya cinta Rasulullah SAW kepada kita. Kemudian pada khutbah yang kedua ini kita akan sebutkan dalil-dalil perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita umatnya ya juga mencintai beliau SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ya, karena menjadi konsekuensi dari keimanan kita, yaitu agar kita umat Islam mencintai beliau melebihi cinta kita kepada orang tua kita, mencintai beliau melebihi cinta kita kepada anak-anak kita, bahkan mencintai beliau melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Ini konsekuensi dari keimanan ya. Kita marah apabila ada orang melecehkan keluarga kita, orang tua kita, menghina anak kita, menghina diri kita. Maka lebih pantas bagi kita untuk lebih marah apabila yang dilecehkan, yang dihinakan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai beliau melebihi cinta kita kepada siapapun. Dalam riwayat Imam sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai saya lebih dia cintai, kata Rasulullah. Sampai saya lebih dia cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan semua manusia. Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi lebih berhak untuk dicintai oleh orang-orang yang beriman dibandingkan diri mereka sendiri. Oleh karenanya dahulu tatkala Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Ya Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang saya cintai, melebihi cintaku kepada segala sesuatu kecuali diriku. Artinya Umar lebih mencintai diri Umar sendiri, kemudian baru Rasulullah, baru orang lain. Maka apa kata Rasulullah? La ya Umar, walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min Umar. Tidak sempurna keimananmu, demi Allah, ya tidak sempurna keimananmu sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Lantas Umar mengatakan kepada Rasulullah, wal ana ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilaika min nafsi, ilayya min nafsi. Sekarang ya Allah, sekarang ya Rasulullah, ya engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, wal ana ya Umar, maka sekarang ya Umar, ya keimananmu sempurna. Kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an, yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan bagian dari agama, merupakan bagian dari keimanan, ya, yang dengannya seseorang akan bisa merasakan manisnya iman. Seorang yang menjadikan Rasulullah yang lebih dia cintai daripada segala sesuatu, ia akan merasakan manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara apabila ada pada diri seseorang, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman. Salah satunya ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, yaitu dia menjadikan Allah dan Rasulullah lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Yang terakhir, ya marilah kita ya benar-benar tulus dari hati kita yang paling dalam untuk bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintailah beliau ya dengan cinta yang melebihi kecintaan kita kepada segala sesuatu. Dengan cinta yang dibenarkan, yang diajarkan oleh syariat-syariat Islam. Karena dengan kecintaan kepada beliau, ya kita berharap, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kelak pada hari kiamat ya mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dahulu ada seorang badui datang kepada Rasulullah. Badui tersebut badui yang beriman. Dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kapan terjadi hari kiamat? Maka Rasulullah balik menjawab. Balik bertanya. Rasulullah mengatakan, "Wa ma a'tatta laha." Kamu bertanya tentang hari kiamat, memang apa amalan yang sudah ya persiapan apa, bekal apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka orang tersebut mengatakan, ya, hubbullahu wa rasulihi, kecintaanku kepada Allah dan kecintaanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan,
anta ma'aman ahbabta. Engkau kelak pada hari kiamat bersama dengan orang yang engkau cintai. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, ya, apa yang engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka badui tersebut mengatakan, ya, ma'adattu laha min kasiri salatin wala min kasiri misyamin wala min kasiri shadaqatin. Saya tidak punya amalan apa-apa untuk menghadapi hari kiamat. Tidak ada bekal yang banyak. Ya, saya tidak melakukan sholat sunnah yang banyak. Saya tidak banyak berpuasa sunnah. Saya tidak banyak bersedekah, sedikit amal saya. Walakinni, tapi uhibbullaha wa rasulahu. Tapi saya sangat mencintai Allah dan saya sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Engkau kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka Salman, ya, pada saat Anas bin Malik pada saat itu mengatakan, ana uhibbun nabi, ana uhibbu Abu Bakrin, ana uhibbu Umar, wa arju an akuna ma'ahum yaumal qiyamah bihubbi iyaha, ya, walau lam a'mal bi'amalihim. Kata Anas bin Malik, demi Allah, saya cinta Rasulullah, saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar, dan saya berharap kepada Allah dengan kecintaanku kepada mereka agar Allah mengumpulkan aku dengan mereka walaupun saya tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Ya. Kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, sekali lagi, ya, tumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang tulus, ya, kecintaan yang melebihi kecintaan segala sesuatu. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir hayat kita adalah akhir hayat husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya kelak yang memasukkan kita ke dalam surga. Bahkan lebih daripada itu, ya Allah mengumpulkan kita ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma rzuqna taubatan nasuhatan qablal maut. Allahumma innana nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimis shalah.